Halo semuanya, di video kali ini aku akan share ke kalian langkah-langkah apply Bundesfreiwilligendienst BFD atau FSJ secara mandiri dari Indonesia. Langsung aja, step 1, cari lowongan atau stelle di website resmi bundesfreiwilligendienst.de atau untuk FSJ freiwillig-ja.de atau kalian bisa juga kunjungi website-website Träger resmi yang ada di Jerman. Sekarang aku akan show ke kalian gimana cari satu stelle BFD di Bundesfreiwilligendienst.de. Langsung aja. Di browser kalian ketik Bundesfreiwilligendienst.de. Di situs ini scroll ke bagian pencarian. Klik zur detaillierten Suche untuk pencarian lebih detail. Setelah kalian pilih atau klik Platsangebot suchen, di halaman ini kalian bisa filter pencarian lebih detail lagi. Contoh, untuk Bundesland tertentu, kalian mau stelle itu hanya ada di Bayern atau di Baden-Württemberg contohnya. Lalu per Dienst begin, yaitu Dienst ini mulainya paling awal itu kapan? Contoh di tahun depan. Direkomendasikan untuk mencari stelle itu yang enggak di waktu-waktu dekat gitu. Jadi ada waktu buat apply visum nanti di Botschaft Jakarta. Lalu pilih kein Führerschein erforderlich karena ini adalah pilihan untuk memfilter stelle-stelle yang nggak membutuhkan SIM gitu. Lalu klik Unterkunft vorhanden, yaitu untuk pencarian stelle yang menyediakan akomodasi. Nah, ini bagus banget buat kita yang apply dari Indonesia karena kita nggak butuh buat cari akomodasi dulu begitu. Dan ini sangat diperlukan juga buat apply visa nanti di Botschaft. Jadi nggak complicated buat cari-cari Unterkunft lagi karena cari Unterkunft di Jerman itu susah. So, untuk Umkreissuche-nya kalian bisa pilih juga radiusnya dan juga Einsatzbereiche yang kalian inginkan. Contohnya di bidang Pflege, stelle-stelle yang untuk di bidang Pflege aja, Kinder- und Jugendhilfe, Sport, Menschen mit Behinderungen und so weiter begitu. Setelah kalian klik atau pilih filter yang kalian inginkan, klik Suche starten. Lalu halaman Suchergebnisnya itu muncul dan di sini kalian bisa lihat banyak pilihan Einzelstelle yang tersedia. Dan contohnya di bidang Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitspflege, dan lain-lain. Dan juga kalian bisa lihat di sini start dienstnya itu kapan. Setelah kalian klik salah satu stella, contohnya ini yang ada di Townroyd. Di sini kalian bisa lihat informasi lebih detail lagi tentang stella ini. Einsatzbereichnya di bagian Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen, yaitu pertolongan orang-orang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Anzahl der Plätze-nya, lowongan stella yang tersedia posisinya ada untuk 3 orang. First Dienstbeginn itu di bulan September nanti dan Spätesternya itu mulainya tahun depan bulan Februari. Nah, Dienstbeginn ini buat yang di bawah 27 tahun dan di atas 27 tahun juga FSJ dan juga BFD. Berlaku untuk keduanya. Führerschein, nein, tidak dibutuhkan. Unterkunft Londonnya ini ya, dan itu sangat penting sekali gitu. Jadi kalian nggak perlu cari sendiri Unterkunft. Beschreibung der Tätigkeitnya. Nah, di sini kalian bisa baca detail dan dimengerti. Di halaman detail ini juga kalian bisa lihat Ansprechpartner kontaknya. Juga kalian bisa lihat di website resminya mereka di bagian internet sini kalian bisa lihat info lebih detail lagi. Contoh detail Afgabannya itu, detail taksnya itu apa aja dan berapa Urlaubstagenya,
berapa Taschengeld-nya contoh, dan requirement untuk bahasa Jermannya di level berapa, dan sebagainya. Itu kalian bisa lihat biasanya di website resminya mereka, jika di website Bundesfreiwilligendienst ini tidak dicantumkan. Nah, setelah kalian oke, lalu kalian bisa kirim aplikasi kalian per email ke email yang ada di halaman ini atau di website resmi mereka. Step kedua adalah kirim lamaran atau aplikasi. Dokumen-dokumen yang dikirim melalui email atau isi form online dan upload di website Traeger tersebut. Dokumen-dokumennya antara lain, pertama, Motivation Schreiben atau surat motivasi. Surat motivasi yang mencantumkan dan menjelaskan kenapa kamu pengen apply BFT, mengapa kamu ingin melakukan BFT di stelle tersebut. Kedua, Lebenslauf atau riwayat hidup, CV. Yang ketiga, Sprachzertifikat. Ini bisa A2 atau B1. Saya rekomendasi untuk ambil Prüfung sampai B1, sertifikatnya sampai B1. Ini bisa diambil di Goethe Institut atau TELK, jika ada di Indonesia TELK. Keempat adalah Letztes Zeugnis atau ijazah terakhir. Lalu sertifikat pengalaman di bidang sosial jika ada, ini opsional. Semua dokumen-dokumen ini ditranslate dalam bahasa Jerman. Proses ketiga adalah mengikuti proses seleksi dan wawancara. Di dalam step ini, kamu akan menerima respon atau feedback dari Arbeitgeber atau Traeger dan akan dikirim undangan untuk interview untuk saling mengenal satu sama lain dan atau kennenlernen. Bisa jadi jika semuanya bisa dibahas per email, mereka akan langsung kirim Vertrag. Seperti di pengalaman saya tidak ada melakukan interview dengan Einsatzstelle saya atau Arbeitgeber karena mereka percaya dan melihat dokumen-dokumen saya atau CV begitu, dan mereka langsung kirim Vertrag dan saya bisa tanda tangan jika saya setuju. Step keempat adalah menerima kontrak kerja atau Vertrag BFD. Ini biasanya dikirim per email dulu untuk konfirmasi apakah kamu setuju dan kamu bisa sign itu. Ini secara virtual ya, maksudnya kamu scan, lalu kamu kirim email balik ke mereka. Dan dokumen Vertrag asli ini harus dikirim ke Indonesia buat kamu apply nanti atau serahkan waktu apply visa di Botschaft Jakarta. Dokumen-dokumen yang disiapkan untuk apply visa itu kamu bisa cek di jakarta.diplo.de, dan di website ini adalah website resmi Kedutaan Jerman di Indonesia, dan untuk mengambil termin kamu juga harus mengunjungi website ini. Step kelima adalah apply visa di Kedutaan Jerman Jakarta. Buat janji temu atau termin di website resminya jakarta.diplo.de. Di website itu ada link untuk buat new termin. Dokumen-dokumen persyaratannya harus disiapkan sesuai dengan persyaratannya atau PDF yang ada di websitenya. Dan biasanya proses ini memakan waktu 3-6 bulan atau bisa jadi lebih. Step terakhir adalah apply asuransi kesehatan, incoming Krankenversicherung. Jika Botschaft sudah email atau minta buat menyertakan file atau dokumen incoming Krankenversicherung ini, itu berarti sudah tanda positif. Jadi ini adalah syarat terakhir yang harus dilengkapi sebelum visanya di-approve dan melakukan perjalanan ke Jerman. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.